Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para mahasiswa sekalian. Ya, di sini saya akan mencoba ya untuk menerangkan tentang tugas akhir program atau TAP ya. Sebenarnya sini sumbernya adalah dari katalog sistem penyelenggaraan 2020 garis miring 2021 ya. Jadi sebenarnya mahasiswa itu sudah bisa membaca tentang TAP ini ya. Tapi masih banyak juga mahasiswa yang malas membaca nih katalognya. Padahal dari awal kita sudah sampaikan di pada saat OSMB, katalog itu adalah buku sucinya mahasiswa UT ya. Jadi silahkan dibaca agar mahasiswa lancar dalam perkuliahannya. Oke, ya di sini ya pengertian tentang TAP. TAP ini bertujuan untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara komprehensif ya. Jadi tentang mata kuliah nih dalam satu bidang ilmu pada program studi jenjang D4 dan S1. Jadi yang program D4 dan S1 itu pasti ada tabnya nanti. Ya, materi tab mencakup materi mata kuliah pendukung tab ya dari setiap program studi. Untuk daftar mata kuliahnya nanti itu ada di bawah tabel kurikulum ya. Jadi mahasiswa lihat katalog kita ada dua ya, ada penyelenggaraan, ada katalog kurikulum ya. Jadi kalau untuk mata kuliah pendukung ini ada di bawah tabel kurikulum mata kuliah dari program studi masing-masing. Jadi mahasiswa bisa lihat nih sebelum ujian ya atau sudah lagi mengambil mata kuliah TAP ya siap-siaplah dipelajari mata kuliah pendukungnya. Oke, registrasi mata kuliah TAP ya. Mahasiswa program sarjana nih dan diploma wajib mengambil mata kuliah TAP ya. Jadi wajib nih. Jadi tidak ada mahasiswa yang tidak diwajibkan mengambil mata kuliah TAP ya untuk program S1 dan diploma. Karena TAP ini mata kuliah wajib. Selanjutnya untuk mengambil mata kuliah TAP, mahasiswa harus melakukan registrasi TAP di sia.ut.ac.id. Jadi untuk registrasi TAP itu dilakukan sendiri ya oleh mahasiswa sama dengan mata kuliah yang lain ya melalui sia.ut.ac.id. Ya, di sini ada apabila telah memenuhi persyaratan akademik. Jadi tidak secara otomatis semua mahasiswa itu bisa mengambil TAP ya. Kalau belum memenuhi persyaratan ya memang belum bisa mengambil TAP. Nanti kita lihat apa sih persyaratan dari TAP ini biar bisa diambil oleh mahasiswa. Oke. Di sini ada persyaratan akademik ya. Mulai semester yang lalu 2022 itu penentuan mahasiswa peserta mata kuliah TAP itu melalui penjaringan ya. Berdasarkan syarat akademik tertentu. Jadi mata kuliah TAP tidak lagi masuk secara otomatis dalam paket semester bagi mahasiswa dengan skema layanan SIPAS. Kan biasa kan orang melihat oh saya ada di semester 7 misalnya. Ada mata kuliah TAP. Kok saya semester ini sudah semester 7 kok enggak dapat mata kuliah TAP? Akan kita lihat ya di sininya nanti. Oke. Pengambilan mata kuliah TAP bagi mahasiswa skema layanan SIPAS dan non SIPAS ya berdasarkan hasil penjaringan oleh BAKP dengan kriteria sebagai berikut. Jadi dijaring oleh UT Pusat, bukan UT Pontianak yang menjaring, tapi semua mahasiswa UT seluruh Indonesia mau di dalam dan di luar negeri itu dijaring oleh BAKP ya dari UT Pusat, baik skema layanan SIPAS maupun yang non SIPAS. Ya ini persyaratan akademik untuk mahasiswa non SIPAS ya, mahasiswa Fakultas Ekonomi, Fakultas Fisip, dan Fakultas Sains dan Teknologi ya. Yang pertama, mahasiswa telah lulus minimal ya N-35 SKS ya. Jadi harus lulus nih minimal nih. Misalnya SKS-nya ada total SKS S1 itu kan biasanya ada 145 SKS ya. Tuh, jadi kalau dikurangkan 145 dikurang 35 jadi sekitar 110 SKS ya. Oke, jadi harus lulus minimal 110 SKS. N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh ya sesuai dengan persyaratan program studi tadi. Oke, selanjutnya tadi harus 110.
IPK minimal itu 2 ya, dihitung dari N-35 tadi. Selanjutnya IPK minimal, nah ini untuk yang program studi sistem informasi agak berbeda nih. IPK minimalnya 2,5 ya. Dari N-35-nya sama ya. Jadi ini agak lebih tinggi nih, baru bisa mengikuti TAP. Selanjutnya khusus program studi akuntansi Fakultas Ekonomi ini mahasiswa telah menempuh mata kuliah EKSI 4414 dan laboratorium auditing ya. Selain tadi nomor 1 dan 2 dan juga nomor ini untuk akuntansi ya, nomor 4 ini juga harus dipenuhi. Oke, kita lanjut, masih persyaratan akademik mahasiswa non SIPAS bagi mahasiswa FKIP ya. Jadi kalau untuk yang mahasiswa FKIP ini agak lebih banyak lagi SKS-nya ya. Jadi mahasiswa FKIP itu harus telah lulus minimal N-19. Jika tadi N adalah jumlah SKS yang harus ditempuh misalnya 145, berarti SKS yang lulus itu minimal 126 SKS ya. Yang kedua, IPK-nya minimal harus 2 nih. Dihitung dari N-19 jika sudah menempuh 126 SKS dan juga IPK-nya minimal 2,00. Yang ketiga, nih, setelah lulus mata kuliah, ini juga yang FKIP banyak sekali syaratnya ya. Ini untuk yang program studi pendidikan bahasa Inggris itu harus lulus IDIK 4008 nih dengan nilai minimal D. D udah lulus ya Bapak Ibu ya. Oke, atau PEBIS 4401 Research in Old ya dengan nilai minimal D. Ya, ini untuk mahasiswa pendidikan bahasa Inggris ya. Masih berlanjut ya, untuk yang mata kuliah PEBIS 4304 atau PKM ya dengan nilai minimal B. Ini juga untuk mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris. Selanjutnya ada mata kuliah PEBIN 4304 nih, PKM juga ya. Ini juga minimalnya harus B bagi mahasiswa program studi S1 Pendidikan Bahasa Indonesia. Sedangkan untuk mata kuliah PEBI 4304 itu sama juga PKM juga dengan nilai minimal B bagi mahasiswa. Kalau nilainya B min ya belum bisa ya, berarti dianggap tidak lulus ya. Jadi mahasiswa ini untuk mahasiswa program S1 Pendidikan Biologi. Yang untuk pendidikan kimia juga sama 4304 ya. Pemantapan kemampuan mengajar PKM dengan nilai minimal ya B bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Kimia. Selanjutnya praktikum dengan nilai minimal C bagi mahasiswa program S1 Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, dan Pendidikan Kimia ya. Jadi praktikumnya itu minimal harus C. Kalau C min ya tidak bisa. Jadi kalau untuk sini dilihatlah kurikulum masing-masing dari program studinya. Oke, ini masih tadi ya persyaratan akademik mahasiswa SIPAS. Mahasiswanya sudah menempuh SKS pada semester 1 sampai semester terakhir sebelum semester yang menawarkan TAP ya. Dalam kurung N min jumlah SKS pada semester yang ditawarkan TAP dan semester sebelumnya SKS-nya ya. Jadi dan ini juga IPK-nya harus paling minimal itu 2 ya. Jadi kalau di bawah 2 ya tidak bisa ya, kecuali untuk tadi program yang sistem informasi ya 2,5 itu ya. Mungkin PG PAUD ada yang kalau PG PAUD sih 2 juga ya masih ya. Kalau untuk yang hanya untuk beberapa program tertentu aja yang nilainya harus ya minimal itu 2,5 ya. Oke, kita lanjut. Ya di sini juga tadi ya masih ada kita sampaikan juga. Nanti kita akan contohkan ya mengapa sudah di semesternya tapi belum mendapatkan TAP ya. Ya ini contohnya nih ya. Misalkan mahasiswa seharusnya mendapatkan mata kuliah TAP di semester ke-7 ya. Tetapi karena di semester sebelumnya itu
belum mengambil atau belum menempuh ya, bukan belum lulus ya mahasiswa ya, bukan belum lulus tapi belum menempuh. Kalau ini kan belum lulus tapi nilainya artinya sudah menempuh. Tapi ini BL belum ada nilai juga, belum ada nilai jadi dianggap belum menempuh ya. Ya ini juga ada kasus mahasiswa yang di semester berjalannya belum waktu keluar nilainya belum keluar. Tapi diurus sudah melewati batas akhir pembayaran atau batas akhir registrasi. Itu juga tidak akan bisa ikut TAP ya. Jadi kalau sudah lewat masanya ya tidak bisa mengikuti TAP ya. Jadi dirancang lagi untuk semester berikutnya ya sampai dengan benar-benar mahasiswa itu bisa mengikuti TAP. Ya untuk yang SIPAS ya, untuk program SIPAS yang seperti ini ya. Jika nanti di sini kita lihat kan dia hanya ada 6 ya. Berarti tadi yang hilang adalah mata kuliah TAP dan karirnya. Karena kan TAP dan karir itu selalu bersatu ya untuk program SIPAS non Pendas nih contohnya. Kalau non FKIP ya, tapi kalau yang FKIP ya dia hanya TAP ya. Jadi ya untuk mata kuliah ini ya, mata kuliah TAP tadi kalau mahasiswanya ingin mengulang kan waktu di semester 7 ini tabnya tidak ada, ternyata di semester 9 atau semester 8 dia bisa sudah mengambil tab ya, sudah bisa. Jadi kalau memang SKS-nya masih cukup, misalnya oh ternyata di semester 8 ini SKS saya baru 18, jadi kalau saya registrasikan tab ya masih bisa memenuhi persyaratan di bawah SKS minimal maksimal 24 SKS ya. Jadi bukan sudah bisa ikut tab registrasinya otomatis dari pusat dari UT, tidak, tapi harus mahasiswa registrasikan kembali. Yang otomatis itu adalah nanti biayanya ya. Biayanya yang otomatis nanti akan 0 rupiah ya. Karena tadi paket ya. Kalau yang non paket ya dibayar sesuai dengan SKS-nya. Oke, ketentuan komposisi nilai akhir TAP ya. Tugas akhir program atau TAP dinilai berdasarkan dari nilai ujian TAP. Ini pasti nih ujian TAP ya. Yang kedua dari TTM atau bimbingan TAP atau dari nilai tuton ya, bisa nih nanti berarti kan pendampingnya nanti nilai ujian didampingi nilai TTM dan nilai atau nilai tuton. Dan juga ini untuk khusus mahasiswa program sarjana non EKIP ada karil ya. Jadi ada karil nih non EKIP. Jadi mata kuliah karil dan TAP itu bersatu ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, masih komposisi nilai akhir TAP dan masa berlaku karil ya. Jadi jenis evaluasi hasil belajar TAP dan karir untuk program sarjana non FKIP. Ini tolong dicatat ini ya. Komposisi nilai akhirnya adalah 80% nilai TAP plus 20% nilai karir ya. Kalau nilai TAP itu tadi terdiri dari ujian TAP dan TTM, TUEP atau tuton ya. Plus 20 karir. Masa berlaku karirnya selama menjadi mahasiswa UT ya. Selanjutnya TAP program diploma 4 FISIP ya, 100% itu dari nilai ujian ya. Nilai ujian tadi ingat ya, nilai ujian itu dari nilai ujian TAP dan bisa saja dari nilai ujian TAP saja atau bisa dari nilai ujian TAP dan nilai ujian TUEP, TTM atau nilai online ya. Selanjutnya yang ketiga TAP untuk program sarjana FKIP. Ini sama dengan yang FISIP ya. Jadi bisa dari tadi jadi 100% itu dari nilai TAP ya, nilai TAP. Nilai TAP tadi terdiri dari nilai ujian bisa 100% atau nilai ujian 50%, habis itu nilai TUEP 50% atau nilai ujiannya 60%, nilai tutonnya
40% bagi yang ikut tuton. Oke, untuk ketentuan komposisi nilai akhir tahap ya. Nilai tahap untuk mahasiswa non FKIP ya. Jika mahasiswa tidak mengunggah karil nih dan tidak, atau mahasiswa sudah unggah tapi tidak lolos nih cek plagiasinya, karilnya plagiat ya, maka nilai akhir tahap hanya berasal dari 80% skor tahap ya. Jadi skor tahap tadi diingat ya, ada ujian dan ada ujian TTM ya, bisa dengan TTM, ujian dengan TTM atau ujian dengan tuton ya. Jadi itu hasilnya hanya 80% ya. Kalau mahasiswa dapat nilainya 100, ujiannya TTM-nya 100, ya tetap maksimalnya 80%. Di sini kita lihat ya, gabungan dari 70% nilai ujian dan 30% nilai tutorial online ya. Atau gabungan dari 50% nilai ujian tab dan 50% nilai TTM tab ya. Jadi kalau yang nilai tuton 70-30 menjadi 80%, sedangkan untuk yang TTM tab itu atau web ya 50% di ujiannya, 50% di TTM-nya ya. Ini untuk yang non FKIP. Sedangkan yang mahasiswa FKIP nilai itu berasal bisa dari 100% dari tab ya, atau gabungan dari 70% nilai tab dan 30% nilai tuton tab, atau gabungan dari 60% nilai ujian tab dan 40% nilai tab TTM tab, atau 100% nilai ujian tab tidak punya nilai TTM atau nilai tuton ya. Jadi kalau yang tidak mempunyai nilai tuton, nilai TTM, berarti nilainya 100% dari nilai ujian. Itu untuk yang FKIP ya. Tolong ingat FKIP. Oke, secara terinci penilaian tab dapat dilihat pada panduan tabnya. Jadi yang punya panduan silahkan dibaca, dilihat lagi ya tentang penilaiannya. Ya mungkin itu saja yang dapat disampaikan pada mahasiswa semuanya. Terima kasih. Ya biasakan ya semuanya didengarkan dulu, dibaca dulu semuanya agar mahasiswa sebelum bertanya ya nyambung dulu lah ya apa yang akan ditanyakan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.